Kalau kau ingin selalu hemat nih, baca komik ini, Keluarga Super Iri. Ini komik manga dari Jepang, guys. Amang aja nih punya seriesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar warga negara Indonesia, bangsa Indonesia? Tetap semangat, tetap sehat-sehat selalu, dan juga mudah-mudahan kita semua dapat rezeki yang banyak. Amin. Oke, kalian ingin sukses? Oke, Mamang juga sama ingin sukses. Saya juga ingin sukses. Semua ingin sukses. Nah, salah satu untuk mencapai kesuksesan adalah ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Salah satunya adalah banyak-banyak membaca. Alias istilahnya literasi. Literasi itu secara sederhana adalah membaca. Membaca alias ikro ya. Dan juga memahami isi bacaan. Dahulu juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW diturunkan wahyu pertama, diajarkan oleh malaikat Jibril. Yang pertamanya itu adalah ikro alias bahasa Indonesianya baca. Kalau kita sudah bisa membaca, dan harus sering-seringlah membaca ya, membaca apapun, buku apapun yang kalian suka, mau ilmu, mau tentang hiburan, mau tentang berita atau apapun ya. Karena dari membaca itulah ilmu akan terserap oleh kita. Dari ilmu itulah kita bisa menumbuhkan inspirasi. Dari inspirasi akan menumbuhkan cita-cita, keinginan, dan pada akhirnya kita bisa berkarya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jangan sampai kalau kita sudah bisa baca tapi malas membaca. Malas membaca buku, malas membaca berita-berita di koran atau di internet. Apalagi malas membaca surat-surat penting. Kalau kita malas membaca, maka kita akan dikatakan kudet, alias kurang update, alias kurang informasi. Karena ilmu-ilmu itu berjalan ya secara dinamis. Secara waktu ada ilmu-ilmu yang baru. Kalau kita jarang-jarang membaca, kita akan kudet pemirsa, kurang informasi alias kurang update. Apalagi kalau kita nanti menjadi seorang pejabat, misalkan menjadi seorang presiden yang malas membaca, tiba-tiba ada seorang menteri menyodorkan sebuah surat dan kita malas membaca, tiba-tiba langsung menandatanganinya. Setelah ditandatangani baru sadar bahwa isinya pembubaran negara. Gimana tuh? Jadi intinya budaya membaca ini sangatlah penting, apalagi dibudayakan atau dibiasakan sejak dini, supaya generasi muda yang akan datang, yang kelak akan memimpin negeri kita ya, tidak kudet alias tidak tidak berakibat fatal gara-gara malas membaca. Supaya membudayakan baca ya, membudayakan literasi, Mamang, Ray, dan Bibi akan berkunjung ke toko buku legendaris, yaitu toko Gramedia. Di sini bukan membaca tetapi kita akan membeli pemirsa. Kebetulan Bibi akan membeli buku-buku akademisi kependidikan, sedangkan Ray akan membeli buku-buku ilmu pengetahuan anak. Biasanya kesukaan Ray adalah dinosaurus. Zaman purba ya, mungkin cita-citanya akan jadi arkeologi. Amin. Sedangkan Mamang akan membeli buku, biasanya buku novel. Kalau nggak buku novel adalah buku orang-orang sukses ya. Mamang inginlah seperti Jack Ma ya, miliarder sukses ya. Dan Jack Ma itu akan menjadi sukses itu tidak instan, tapi dia belajar dari orang lain. Ya salah satunya mungkin beliau membaca buku. Toko Gramedia ini ada di beberapa tempat di Indonesia. Salah satunya kalau di kota Tasikmalaya itu di Asia Plaza Mall ya. Jadi kalau kalian berkunjung ke kota Tasikmalaya ingin membeli buku ke Gramedia, datanglah ke Asia Plaza Mall, lantai 2. Toko
Gramedia ini merupakan toko yang menyediakan berbagai macam jenis buku, jenis ilmu, jenis ya tentang informasi hiburan yang ditulis dalam sebuah buku, pemirsa. Dan menurut Mamang, buku ini sangat kredibel daripada kita membaca di internet. Karena setahu Mamang ya, informasi yang ada di internet itu kebanyakan siapapun boleh menulis. Misalkan tentang kedokteran, orang yang tidak ahli dalam bidang kedokteran pun bisa menulis di sana. Jadi rata-rata setiap orang bisa menulis di internet. Apa akibatnya? Ya akibatnya mungkin sebagian informasi itu menyesatkan. Beda dengan buku. Buku itu sebelum diterbitkan itu ada beberapa tahap verifikasi, beberapa tahap pengujian ya, sampai akhirnya diterbitkan. Jikalau nanti di buku itu ada kesalahan, maka yang menulisnya pun akan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal-asalan menulis informasi dan menyebarkan kepada orang lain. Jadi menurut Mamang masih percaya terhadap buku daripada tulisan-tulisan yang ada di internet. Biasanya tulisan-tulisan yang ada di internet itu kebanyakan adalah hoax alias hoax. Why itu mengapa? Biasanya di beberapa rak ada buku sampelnya alias tester. Itu adalah buku sampel untuk dibaca, dan biasanya buku sampel ini tidak lengkap, pemirsa. Jadi kalau kita membaca buku sampelnya lalu tiba-tiba tertarik, kita langsung aja membeli buku yang aslinya yang masih diplastikan. Biasanya pihak pengelola menyediakan beberapa buku sampel, tapi tidak semua buku ada sampelnya, pemirsa. Anak-anaknya nggak ada yang baca, jadi minat bacanya rendah. Padahal minat baca di Indonesia ini bukan rendah, tapi aksesnya yang minim bahkan sampai nggak ada. Fasilitas yang kurang mungkin. Karena mungkin mereka mau membaca mengandalkan dari sekolah-sekolah di perpustakaan itu kan. Makanya itu yang membuat lo merasa kenapa nggak gue membuat hal itu gitu. Perempuan Indonesia pertama yang fasih berbahasa Belanda. Namanya Raden Ayu Lasminingrat. Kalau kalian sadar, dia jadi sosok di Google Doodle tanggal 29 Maret kemarin. Cendekiawan perempuan asal Sunda ini punya jasa yang besar di bidang pendidikan sampai ia disebut sebagai ibu literasi pertama Indonesia. Dengan kemampuannya, Lasminingrat mengadaptasi dongeng-dongeng Eropa ke dalam bahasa Sunda seperti Warnasari Jilid 1 dan 2 dan buku Carita Erman. Karyanya memberikan pendidikan kepada anak-anak Indonesia dan memperkenalkan mereka pada budaya internasional. Bahkan, buku terjemahannya menjadi buku pelajaran resmi pada saat itu. Pada 1907, ia mendirikan Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah ini mendapatkan dukungan dari pemerintah Hindia Belanda dan saking populernya sampai punya cabang di mana-mana. Sayangnya sampai saat ini Lasminingrat belum diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sepanjang 16 cm hingga bulu paus raksasa panjangnya mencapai 13 meter. Bisakah melihat Di toko Gramedia ini dijual banyak buku-buku karya orang-orang sukses, pemirsa. Orang-orang yang menghasilkan karya, ya. Entah itu karya di bidang hukum, ya, di bidang pendidikan atau menjadi miliarder, pemirsa. Nah, mereka pun sukses itu karena mereka dulu sering-sering membaca buku. Ia sukses di bidang menulis, melukis. Iya, mak, cerita sejarah ibu. Iya bisnis, iya mah orang-orang suku bisnis.
Isaac Newton di mana pintar matematika. Mereka rumus-rumus. Ya. Sama apa Albert Einstein rumus fisika. Orang sukses. Ya Warren Buffett. Ya fisika. Mereka nulis tentang apa, terus kesampaian di bidang apa. Tahu. Apa? Nah, ini adalah seorang milioner, Jack Ma, milioner dari Hong Kong. Dia orang terkaya, banyak perusahaan. Menjadi orang-orang sukses. Nah, inilah buku-buku orang-orang sukses. Ada Leonardo da Vinci, ada Helen Keller, ada Vincent van Gogh. Nah, insya Allah nanti ya di sini. Ada Mamang. Mamang. Mega Book Cube. Jagoan. Nah, kan sekarang sejarah. Oke pemirsa, setelah Mamang, Bibi, dan Ray menemukan buku, kita membeli buku ya. Ini ada 8 buah buku yang kita beli. Aduh, dan buku adalah sumber ilmu yang paling bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan sungkan-sungkan kita membeli buku ya. Di mana? Di toko Gramedia. Oke pemirsa, karena kita sudah membeli buku, akhirnya Mamang, Bibi, dan Ray kita pamit ya. Videonya kita akhiri. Terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Kita ketemu lagi. Salam healing literasi dari kota Tasikmalaya. Bye bye.